Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama lahan pertanian. Oke, dalam istilah fikih muamalat, ada istilah yang namanya muzara'ah dan mukhabarah. Apa sih muzara'ah dan mukhabarah itu? Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya itu dari pemilik tanah. Kemudian kita masuk ke mukhabarah. Apa sih mukhabarah itu? Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya itu dari penggarap tanah. Nah, kemudian kita masuk bedanya. Beda antara muzarah dan mukhabarah itu apa? Itu bedanya letaknya hanya terletak pada benih tanamannya saja. Oke, kita masuk ke rukun dan syarat muzara'ah. Menurut jumhur ulama, itu menetapkan rukun muzara'ah itu adalah pertama, ada akid, yaitu pemilik tanah dan penggarap. Yang kedua adalah ada ma'kud alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan. Berikutnya adalah adanya ijab qabul. Kemudian masuk ke syarat-syarat muzara'ah. Menurut jumhur ulama, ada sebagai berikut. Pertama, ada syarat yang menyangkut keduanya. Ada syarat yang menyangkut benih, kemudian ada syarat yang menyangkut tanah pertanian. Kemudian yang keempat adalah syarat yang menyangkut hasil panen. Yang kelima adalah syarat yang menyangkut jangka waktu. Kita masuk ke berakhirnya akad muzara'ah. Nah, akad muzara'ah ini berakhir apabila pertama habis masa akad muzara'ah. Nah, akan tetapi jika waktu habis namun belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan hingga panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian berikutnya adalah salah seorang yang akad itu meninggal. Berikutnya adalah adanya uzur. Berikutnya adalah menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzarah itu antara lain. Pertama, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang. Berikutnya adalah penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit atau jihad di jalan Allah dan sebagainya. Oke, kita masuk ke musyaqqah. Apa sih musyaqqah itu? Musyaqqah itu adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap yang hasilnya itu dibagi berdasarkan perjanjian. Oke, secara terminologi, musyaqqah itu didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai berikut. Itu adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma atau tanaman pertanian dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian kita masuk ke syarat dan rukun musyaqqah. Nah, syarat musyaqqah itu pertama, kedua belah pihak yang melakukan harus cakap hukum. Kemudian yang kedua adalah objek musyaqqah itu harus tanaman yang memiliki buah. Yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Yang keempat, hasil panen dibagi menurut kesepakatan. Yang kelima, lamanya perjanjian harus jelas. Kemudian kita masuk ke rukun musyaqqah. Pertama, ada dua orang yang akad. Kemudian yang kedua objek musyaqqah. Yang ketiga ada buah. Yang keempat pekerjaan. Dan kelima sigot. Kita masuk lagi ke berakhirnya akad musyaqqah. Menurut para ulama fikih, akad musyaqqah itu berakhir apabila pertama, ada tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis. Yang berikutnya adalah salah satu pihak meninggal dunia. Berikutnya ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Oke, kita masuk ke mugharasa. Mugharasa itu apa? Yaitu adalah
perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami atau tanah kosong. Dengan ketentuan, mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama. Secara terminologi fikih, al-mugharasah didefinisikan para ulama fikih dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami. Kita masuk ke rukun dan syaratnya. Pertama, ada akad. Yang kedua, dua orang pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, tanah yang dijadikan objek mugharasah. Yang keempat, jenis usaha yang dilakukan penggarap. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, ketentuan pembagian hasil mugharasah. Nah, sekarang kita masuk ke syarat mugharasah. Pertama, pohon yang ditanam dari jenis yang sama. Yang kedua adalah pohon yang ditanam bukan dari jenis palawija. Yang ketiga, petani penggarap mendapat bagian dari tanah perkebunan dan pohon yang ditanam. Kemudian kita masuk ke berakhirnya akad mugharasah. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad ini batal berakhir apabila pertama, salah satu pihak dalam akad itu menentukan sendiri bagiannya tanpa menyebutkan bagian yang akan diterima pihak lain. Yang kedua, dalam akad mugharasah itu diisyaratkan penangguhan pembagian yang harus diterima petani penggarap atau diisyaratkan bagian petani penggarap dibayarkan lebih dahulu. Sebagaimana yang dilakukan dalam akad bai al-salam, jual beli pesanan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.